formasi PKWU dapat dilamar oleh guru dengan ijazah yang bermacam-macam latar belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Kembali pada video kali ini kita akan melihat bukti nyata bahwa 32.902 alias 17% dari P1 yang masuk keranjang itu sebenarnya ternyata didominasi oleh rekan-rekan guru yang mapel gemuk dan rekan-rekan yang salah pilih formasi di laman SSCSN. Namun perlu kita ketahui bahwa kesalahan pemilihan formasi ini bukan karena kesalahan dari guru honorer, tetapi ini adalah kesalahan Panselnas lewat aplikasi SSCSN. Mari kita bahas Bapak Ibu, ikuti video ini sampai selesai. Ya, sampai hari ini Bapak Ibu kita masih akan menunggu minggu ketiga dan minggu keempat, di mana itu adalah awal dari seleksi P3K tahun 2022 yang nanti akan diawali dengan penempatan rekan-rekan yang sudah lolos passing grade berjumlah 69%. Sedangkan rekan-rekan yang lain terpaksa harus menunggu di tahun depan atau tidak tahu kapan akan ditempatkan. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat bahwa risiko dari 31.902, yakni rekan-rekan yang memang prioritas 1 yang 17% ini yang dinyatakan masuk keranjang alias cloud sampai waktu yang tidak ditentukan. Kalau ini yang dapat ditempatkan tahun ini, yang ini adalah menunggu tahun depan baru akan diharapkan akan diangkat tahun 2023. Nah, bagi rekan-rekan ini, resikonya adalah tidak akan pernah mendapatkan formasi sampai kapanpun dengan waktu yang tidak pernah ditentukan. Dan ini menjadi hal yang sangat disesali oleh rekan-rekan honorer setelah mereka bersusah payah mengikuti seleksi baik tahap 1 maupun tahap 2, namun akhirnya dinyatakan tidak mendapatkan apa-apa di tahun 2022 ini. Nah, Bapak Ibu, penyebab daripada rekan-rekan yang 17% alias 32.000 ini, kalau kita lihat secara data di sini, pertama adalah karena mapel gemuk. Ya, ini otomatis ya. Ini berdasarkan data Excel yang kemarin ya. Sementara bahwa di antara mapel gemuk yang tidak dapat ditempatkan, kalau data simulasi Excel itu 19.000 yang tidak dapat ditempatkan, kalau yang sekarang ada 32.000, itu didominasi oleh mapel-mapel gemuk. Di antaranya adalah guru PAI, kemudian Katolik, kemudian Kristen, antropologi, bahasa Arab, bahasa Inggris, Jepang, Jerman, Mandarin, Prancis, biologi, ekonomi, guru kelas, kemudian matematika, guru pendidikan khusus prakarya, PKWU, dan guru sosiologi. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki formasi ini ya, yang memilih formasi ini, maka dapat dipastikan dominasi rekan-rekan yang akan masuk cloud sejumlah 17% ini adalah guru-guru yang sama, yakni dengan mapel formasi sebagaimana yang kita sebutkan dalam tampilan ini. Ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Meskipun dapat kita prediksi apabila daerah menambah formasi, maka akan sedikit demi sedikit rekan-rekan akan terkurangi. Karena sebagaimana data analisa kita, rekan-rekan yang awalnya ditempatkan di sekolah induk itu kan bertambah 50.000 menjadi 70.000. Sehingga ada 20.000 penambahan rekan-rekan yang dapat ditempatkan di sekolah induk. Tetapi penyebab utamanya didominasi oleh rekan-rekan yang memiliki mapel gemuk, yakni formasi sebagaimana kita sebutkan. Kemudian yang kedua adalah dominasi honorer yang akan masuk cloud itu adalah karena salah formasi ini sebagaimana yang kita sebutkan tadi sebagaimana judul thumbnail, bahwa karena salah formasi Bapak Ibu. Kita ketahui bahwa pelamar PKWU itu dapat dilamar, formasi PKWU dapat dilamar oleh guru dengan ijazah yang bermacam-macam latar belakangnya. Ada dari ekonomi, ada dari apalagi IPA, ada lagi kimia, ada apalagi. Saya pun tidak hafal juga semua, dan artinya kesemuanya ini bisa mendaftar di PKWU. Apakah Bapak Ibu sengaja mendaftar PKWU? Tidak, karena di aplikasi membuka Bapak Ibu baik itu dikunci maupun dapat memilih ke formasi PKWU. Tidak ada formasi ekonomi, tetapi jurusan ekonomi alias SE dengan titel sarjana ekonomi dapat memilih PKWU.
Untuk tahap 1 bagi rekan-rekan yang mendaftar di sekolah induk itu sudah selesai Bapak Ibu. Itu tidak menjadi persoalan. Namun yang menjadi persoalan saat PKWU boleh didaftar oleh semua ijazah sehingga dianggap linear semua ijazah itu karena satu rumpun, maka menyebabkan banyak sekali rekan-rekan yang lulus pada formasi PKWU. Kemudian contoh kedua kita dapati, dan ini contoh yang kami ambil ini dari kasus ya, dari kasus yang memang kami lihat sendiri di lapangan, bahwa ijazah PGSD, dia ijazah PGSD dalam pemilihan di SSCISN dapat memilih formasi matematika. Dan bahkan formasi matematika yang dia pilih ini adalah formasi matematika SMA. Apabila sudah dapat seperti ini, sehingga mapel matematika ini menjadi gemuk. Nah, di sini kita lihat ada matematika ya. Matematika, PKWU ada, kemudian nanti yang ke bawah juga sosiologi ya. Nah, sehingga ketika rekan-rekan ini dipaksa ya, dalam aplikasi dipaksa guru PGSD mendaftar matematika, kalau tidak memilih kan sayang, tidak mengambil formasi. Kita tidak tahu bagaimana skema mendatang. Tetapi ternyata sudah diputuskan Panselnas, rekan-rekan yang tidak linear dalam pemilihan formasi ini dianggap akhirnya masuk pada kategori guru yang tidak dapat ditempatkan. Tidak dapat ditempatkan, dan kapan ditempatkan tidak tahu. Kemudian yang ketiga kasusnya adalah ijazahnya sosiologi namun dapat memilih formasi di geografi. Ini terjadi dengan rekan kita di tahap kedua, namun beliau sudah dinyatakan lolos karena memang dia satu-satunya guru induk dan tidak ada honorer lain yang mendaftar di situ, sehingga hanya pendaftar tunggal, sehingga dia dapat memenangkan formasi di sekolah tersebut meskipun tidak linear Bapak Ibu. Nah, dalam kasus kondisi sekarang, di saat mapel itu sudah gemuk, tentu saja menjadi perebutan ya Bapak Ibu, menjadi perebutan di saat Pemda memang tidak pernah mengusulkan lagi. Nah Bapak Ibu, ini ada contoh ya, sekarang contoh yang diberikan oleh Panselnas. Kita tidak membaca pada contoh, ini sama saja bahwa terjadi kelebihan non-ASN di dalam satu sekolah. Di beberapa contoh daerah ini ya, baik itu guru kelas, biologi, ekonomi, agama Islam, bahasa Inggris, IPS, ini kelebihan guru, di mana kebutuhannya hanya sekian dan sudah ada ASN-nya sekian. Nah, kelebihan guru. Nah, satu-satunya solusi yang diberikan Panselnas adalah mendaftar ulang. Nah, mendaftar ulang dengan formasi baru yang linear ya. Di mana di sini disebutkan solusi bagi pelamar lulus passing grade yang belum dapat diangkat di tahun 2022. Yang belum dapat diangkat di 2022 ini ada dua kategori Bapak Ibu. Pertama yang akan diangkat di tahun 2023. Yang kedua yang sama sekali tak jelas kapan akan diangkat. Ya, kapan akan diangkat. Nah, mereka yang sebelumnya ini prioritas 1 atau P1 ini dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Kalau dia tadi IPA mendaftar di PKWU, otomatis tidak dapat ditempatkan misalnya, maka dia yang prioritas 1-nya jadi hangus ya. Prioritas 1-nya jadi hangus, dia bisa turun ke prioritas 2. Bisa turun ke prioritas 2 dengan menggunakan linearitas dia IPA. Jadi sudah tidak pakai lagi PKWU-nya. Hangus ya. Sudah langsung mengambil sesuai formasi dia, tetapi tidak lagi prioritas 1, tetapi prioritas 2, yaitu dengan mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian. Ya, ini masuk pada prioritas 2. Kalau dia THK 2. Tapi kalau dia hanya honorer negeri yang lebih dari 5 tahun, berarti dia turun statusnya menjadi P3. Nah, dari data P1 yang dipaksakan turun karena tidak linear tadi, mereka itu terdiri dari 60.000. 60.000 ini tadi ya, dari yang 2023 ditempatkan 2023, atau ditambah dengan yang tidak jelas sama sekali. Ini datanya ya. Kita lihat kan. Nah, ini 23.700 yang akan ditempatkan di 2023. Jika ingin tetap ngotot mau diangkat di tahun 2022, atau ini jika ingin ngotot mendapatkan formasi yang lebih jelas daripada ini yang tidak jelas, nah ini ditambah ini Bapak Ibu ya. Ini sekitar 59.000 lebih. Nah, sehingga di sini dibulatkan menjadi 60.000. Pelamar PG yang belum dapat diangkat. Nah, di sini hanya ada 12.000. Hanya ada 12.000 tapi Bapak Ibu yang dapat berpotensi dapat diangkat apabila dia mengikuti mekanisme turun prioritas menjadi P2 atau P3 dengan menggunakan jabatan fungsional yang linear dia punya. Kalau dia IPA, ambil formasi IPA. Kalau PGSD, mengambil PGSD. Tidak boleh seperti kemarin lagi. Dan pastinya
di laman SSCSN nanti tidak boleh salah lagi, tidak boleh membuka peluang rekan-rekan guru boleh memilih. Nah, ini sebenarnya bukan salah guru, tapi salah dari aplikasinya. Sehingga di sini kita dapatkan gambaran oleh Panselnas, kita ulangi lagi, ini pernah kita bahas, bahwa pelamar 1, P1 yang belum dapat penempatan itu, ya, ini bisa dari rekan-rekan yang nanti ditempatkan di 2023, yang 14%, atau yang tak jelas kapan ditempatkan, ini 17%, jumlahnya 60.000, tapi hanya 12.000 yang nanti akan dipaksakan turun peringkat menjadi P2 dan P3, atau menjadi pelamar umum jika memang dapodiknya kurang dari 3 tahun, menggunakan jabatan fungsional yang lain yang dia miliki, yang betul-betul linear dengan dia punya. Ya, itu baru bisa dia ikut tahun ini. Kapan waktunya? Nah, untuk rekan-rekan P1, P2, P3, September, Oktober, namun untuk pelamar umum adalah bulan Oktober, November. Nah, di sini diilustrasikan, kita contohkan lagi Bapak Ibu. Rekan-rekan yang P1 yang dikategorikan 12 ribuan ya, yang 12.000 yang bisa ya, yang salah formasi ya. Yang salah formasi ini ada 12.000 ternyata datanya. Nah, ini akhirnya yang kena batunya guru-gurunya. Tidak bisa ditempatkan alias tidak dapat formasi karena gara-gara salah pilih formasi sehingga masuk dalam kategori mapel gemuk. Mereka dipaksa turun peringkat menjadi P2, P3 atau pelamar umum dengan contoh seperti ini. P1-nya contoh adalah ijazahnya IPA. Ijazahnya IPA. Nah, tentu dia belum dapat ditempatkan. Di laman SSCSN nanti, begitu login, dia langsung dapat muncul ini. Tidak dapat ditempatkan. Nah, pilihannya 2. Karena dia tak dapat ditempatkan, pilihannya 2. Setuju tetap menjadi honorer. Nah, ini ya, sebagai guru honorer di tempat tugasan ini, artinya menunggu. Kalau dia yang menunggu yang memang sebelumnya adalah masuk pada kategori 14%, berarti menunggu 2023. Kalau dia adalah rekan-rekan masuk pada 17%, maka dia menunggu entah kapan diangkat, tapi tetap menjadi guru honorer. Untung-untung ya ini tidak dihapus honorernya, tapi kalau honorernya dihapus, di 2023 dihapus, maka menjadi dilema bagi rekan-rekan guru itu. Jadi, ketika dia ijazahnya IPA, kemudian di dalam SSCSN dia dinyatakan tidak mendapatkan penempatan karena dia gara-gara formasinya salah tadi, sehingga masuk dalam kategori mapel gemuk, sehingga dia bisa memilih untuk tetap menjadi guru honorer. Ya sudah, berarti setuju untuk tidak ditempatkan. Atau dia memilih untuk tetap ngotot mau diangkat di tahun ini, maka dia akan memilih pada posisi turun prioritas menjadi P2 jika THK 2, menjadi P3 bagi rekan-rekan yang honorer di atas 3 tahun, atau menjadi pelamar umum bagi rekan-rekan yang honorer di dapodiknya kurang dari 3 tahun. Kalau P2, P3 mungkin masih mending ya, karena ini akan ada hanya penilaian kesesuaian saja, observasi saja. Tapi kalau yang turun jadi pelamar umum, maka mau tak mau dia harus ikut seleksi lagi. Sia-sia ya. Sia-sia betul, kasihan. Nah, jika lulus baru dapat ditempatkan di guru di mana dia memilih formasinya. Ini Bapak Ibu. Jadi solusi yang diberikan Panselnas hanya solusi untuk menutupi kesalahan dari Panselnas sendiri yang membuka formasi di laman SSCSN bagi rekan-rekan yang ijazahnya tidak linear. Jadi solusi yang diberikan oleh Panselnas, kami ulangi, hanya sebagai solusi untuk menyenangkan guru-guru yang tidak dapat ditempatkan gara-gara kesalahan pilih formasi, dan itu adalah karena kesalahan dari Panselnas sendiri. Mengapa membuka jurusan IPA bisa mendaftar di PKWU? Mengapa membuka formasi bagi rekan-rekan guru PGSD bisa mendaftar matematika dan lain sebagainya? Kalau tidak, Bapak Ibu tetap menjadi honorer dan entah kapan akan diangkat. Bagi rekan-rekan yang mungkin masuk pada 14%, ya tunggu saja di 2023 yang di sini disebutkan ya baru ya, mana ya? Ini ya. Baru diharapkan dapat diangkat. Sudah dapat penempatannya, di sekolahnya sudah dapat, tapi kuotanya belum ada. Bagaimana cara mendapatkan kuotanya? 2. Pertama, Pemda menambahkan kuota. Kedua, di situ ada yang pensiun. Jika tidak, maka belum tentu juga 2023 ini bisa diangkat. Ya, untuk yang 14% dan apalagi untuk yang 17% yang sama sekali belum jelas kapan akan ditempatkan, karena jelas ini adalah belum dapat penempatan. Alias bisa dikatakan ini adalah passing grade-nya ataupun P1-nya menjadi hangus.
Ya, kasihan sekali rekan-rekan semua yang sudah bersusah payah berjuang di seleksi tahap 1, tahap 2 yang akhirnya menerima kepahitan ya. Akibat juga salah satunya dari formasi yang salah disebabkan oleh Pansarnas sendiri yang men-setting aplikasi SSCSN dengan menempatkan rekan-rekan yang tidak linear namun dapat memilih salah satu formasi yang ditawarkan. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.